Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, para pengikut setia kajian akhlak dari kitab Jami' as-Sa'adat yang saya muliakan. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih tetap sehat walafiat dan kita masih bisa melanjutkan kajian demi kajian untuk menambah ilmu, wawasan, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita terus berlanjut, kita mengambil buahnya dan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapati untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah. Baiklah, pada pertemuan yang ke-10 ini dari kuliah akhlak dengan baca kitab Jami' as-Sa'adat, kita memasuki tema baru dan masalah-masalah baru yang cukup memeras perhatian. Dan bahasan kita kali ini agak falsafi, jadi perlu konsentrasi dan perlu perhatian yang serius. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya. Walaupun kajian akhlak, karena bukan akhlak yang berarti tingkah laku atau perbuatan, tapi akhlak batin yang membenahi hati dan ruh, maka ini agak sulit. Apalagi kitab Jami' as-Sa'adat yang dikenal oleh para ulama dan sebagai wasiat Syekh Bejo untuk kita baca, itu kitab akhlak yang cukup dalam. Kita mulai sedikit merabat tentang kedalaman kitab Jami' as-Sa'adat insyaallah pada pertemuan kali ini. Dan insyaallah mudah-mudahan kita serius, kita bisa memahami walaupun sesuai kemampuan kita insyaallah. Sebelumnya saya akan membacakan ringkasan pada pertemuan yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan ringkasan pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang ke-9. Tolong perhatikan baik-baik karena ini penting sebagai sambungan untuk kajian pada sore hari ini insyaallah. Ringkasan pertemuan yang ke-9. Yang pertama, akhlak yang buruk dan sifat-sifat yang tercela akan menjadi hijab dan penghalang yang tebal bagi seseorang untuk meraih makam-makam kedekatan, makam qurb kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makam-makam taqarrub ilallah, makam kedekatan pada Allah, itu makam-makam untuk orang yang beriman, yang berwilayah, itu tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan membersihkan sifat-sifat yang tercela, yang buruk, akhlak yang buruk, akhlak batin yang buruk. Selama akhlak batin itu ada, ya maka tidak mungkin orang mencapai makam-makam qurb pada Allah. Sekalipun dia seorang ulama, sekalipun sahabat Nabi, sekalipun seperti Ibnu Muljam, betapapun banyak ilmunya, kalau hatinya tidak bersih maka tidak mungkin bisa mencapai makam taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala yang khusus Allah berikan kepada orang beriman dan bertakwa. Yang kedua, hidayah dan rahmat ilahiyah yang bersifat khusus hanya bisa diperoleh dengan menyucikan hati dari sifat-sifat yang buruk dan akhlak yang tercela. Kembali masalah akhlak yang buruk, yang tercela ini menjadi penghalang untuk memperoleh berbagai hidayah dan rahmat Allah yang khusus. Jadi ada rahmat-rahmat dan hidayah yang khusus buat orang beriman, yang itu hanya bisa diperoleh oleh orang yang beriman
yang hatinya bersih dan suci dari sifat-sifat yang buruk. 3. Setiap pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amal ibadah dan menjauhkan diri dari berbagai maksiat akan menyebabkan kejernihan dan cahaya yang terang benderang bagi hati seseorang. Tentu di sini setiap pendekatan diri, setiap amal ibadah yang dasarnya adalah ma'rifatullah. Itu sangat dasar, itu mendasar. Karena tidak mungkin amal ibadah sebaik apapun, sebanyak apapun, ketaatan semacam apapun, kalau tanpa ma'rifatullah, itu bisa membersihkan hati. Bisa menyampaikan ke makam qurub, makam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejernihan hati, cahaya terang benderang dalam ruh itu bisa diperoleh oleh orang yang beriman dengan beramal ibadah, dengan amal baik, tapi dengan dasar ma'rifatullah tentunya. Yang keempat, setiap salik, yaitu as-salik bahasa Arabnya, setiap salik atau penempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, jadi kita semua ini insya Allah akan dapat meraih kelembutan dan hembusan-hembusan gaib ilahiyah sesuai dengan kadar kesiapan yang dimilikinya. Jadi rupanya bisikan-bisikan gaib ilahi itu tersebar dan selalu terpancar sebagaimana pancaran sinar matahari. Artinya sebagaimana bisikan-bisikan iblis dan setan selalu mengintai kepada keburukan, begitu pula bisikan-bisikan gaib ilahiyah yang sebagai hidayah buat orang tertentu itu selalu terbuka buat orang yang beriman. Ya, itu hanya bisa diperoleh, dapat kita capai hembusan-hembusan tersebut, ya, sesuai dengan kadar ilmu, pengetahuan, keimanan, ketakwaan yang kita miliki. Artinya semakin banyak ilmu seseorang, iman dan ketakwaannya, maka dia semakin banyak mendapatkan bisikan-bisikan, hembusan-hembusan ilahiyah sebagai cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Amirul Mukminin Ali alaihissalam berkata, sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai, yang paling Allah cintai adalah yang dapat mengalahkan hawa nafsunya. Lalu ia menjadikan kesedihan dan rasa takut sebagai pakaian batinnya. Ketika itu maka akan bersinarlah pelita hidayah di dalam hatinya. Ini ucapan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, bahwa untuk mencapai makam yang tinggi, itu yang Allah paling cintai, maka kita harus dapat mengalahkan hawa nafsu kita. Dapat menundukkan hawa nafsu. Mengalahkan hawa nafsu atau menundukkannya bukan berarti kemudian meniadakan hawa nafsu, ya, tapi mengaturnya. Jadi hawa nafsu tunduk di bawah kontrol akal dan di bawah kontrol syariat. Hawa nafsu tetap ada, nafsu makan, nafsu minum, nafsu keluarga, nafsu yang lain tetap ada, cuma di bawah kontrol, di bawah aturan akal dan syariat. Itu makna mendudukkan hawa nafsu yang akan bisa mencapai nanti makam-makam yang tinggi dan memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika mencapai makam hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah mengalahkan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu yang buruk, atau bisa memanage, mengatur hawa nafsu oleh akal dan syariat. 6. Ibadah itu ada dua macam, ibadah lahiriah dan ibadah batiniyah. Ibadah sholat yang merupakan ibadah lahiriah tidak sah kecuali setelah seseorang menyucikan badannya dari najis lahiriah. Ini ketika seorang badannya najis, pakaian najis, kemudian dia sholat, maka tidak sah sholatnya. Harus dibersihkan dulu. Nah, sholat sebagai ibadah lahiriah, karena nampak dan kelihatan, ada takbir, ada ruku, ada sujud, ada bacaan, itu ibadah lahiriah. Maka juga ketika ada najis di badan dan di pakaian, harus disucikan secara lahiriah, yaitu dengan air, dengan sabun, dan dibersihkan. Demikian pula dengan ibadah batiniyah. Ia tidak sah kecuali setelah seseorang menyucikan hatinya dari berbagai kotoran batiniyah,
yaitu akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang buruk. Nah, jadi ada kotoran lahiriah, ada kotoran batiniah. Kotoran lahiriah seperti orang sedang junub, ya, sedang terkena najis, memiliki kotoran lahiriah. Kotoran batiniah dalam ini adalah masalah-masalah berkaitan dengan akhlak yang buruk, sifat-sifat yang tercela. Itu harus disucikan semua, dibersihkan dengan cara-cara yang diajarkan oleh para ulama akhlak. Yang ketujuh, sesungguhnya malaikat pembawa rahmat dan pembawa keberkahan Allah tidak akan masuk ke dalam hati seseorang yang hatinya penuh dengan kotoran, sifat dan akhlak yang buruk. Jadi ada malaikat-malaikat yang Allah utus untuk membawa rahmat, membawa keberkahan, membawa ketentraman pada seseorang. Ya. Nah, itu akan datang dan masuk dalam hati seseorang. Rahmat, hidayah dan ketentraman itu dari malaikat bagi utusan Allah ketika hati seseorang itu, ketika ruhnya itu bersih dari berbagai sifat yang buruk, dari akhlak yang buruk. Ketika akhlaknya buruk, apalagi kalau sampai kepada tingkatan akhlak yang sangat parah seperti adanya kesyirikan, naudzubillah, takabur, congkak, ya, hasud, dengki, iri hati, mau menang sendiri misalnya, atau cinta pada kekuasaan, maka malaikat rahmat, malaikat bawa keberkahan dan ketentraman tidak akan masuk ke dalam hati seseorang tersebut. Sekalipun dia orang beriman, sekalipun dia itu ulama, maka tidak akan tentram, tidak akan tenang hatinya selama ada kotoran di dalam hatinya. Itu sangat penting untuk kita pahami dengan baik, bahwa kalau kita ingin memperoleh ketentraman, ketenangan yang dibawa oleh malaikat, kita harus membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit akhlak, kotoran-kotoran sifat-sifat yang buruk. Karena malaikat juga di antara tugasnya membawa ketentraman, membawa kekuatan, ketabahan kepada para pejuang. Seperti dikisahkan dalam Al-Quran tentang pasukan dalam perang Badar, perang Uhud, ya, dan yang lainnya itu, malaikat turun membantu mereka. Nah, turunnya malaikat membantu pejuang muslim itu bukan membawa senjata tentunya, tapi membawa ketentraman, ketabahan, kekuatan. Sehingga tabah, kuat, sabar. Itu kan ada bantuan malaikat, ya, karena berkat perjuangannya, kesabarannya, dan kebersihan hatinya. Seperti itu. Dan kita pun dalam hidup ini, kita akan dibantu oleh para malaikat, sehingga kita sabar, kita tentram, kita tenang, bahagia selalu, kalau hati kita bersih, insya Allah. Yang ke-8, riwayat yang mengatakan bahwa kesucian adalah setengah dari iman. Itu hadis yang berbunyi bahwa an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Yang dimaksud dengan kesucian dan kebersihan di sini adalah kesucian batin dari keburukan akhlak. Jadi kita kan sering mendengar an-nadhafatu minal iman, kebersihan dari iman, sebagian dari iman. Itu biasa digunakan untuk kebersihan lantainya bersih, misalnya nggak ada sampah, kelasnya bersih, ruangannya bersih. Biasa digunakan hadis itu untuk kebersihan lahiriah. Ya, padahal maknanya dalam bukan saja kebersihan lahiriah, walaupun tidak disalahkan, walaupun itu bagian daripada yang benar juga, tapi pada intinya di sini adalah kebersihan batiniah. Artinya bahwa ketika seorang batinnya itu bersih, walaupun dia misalnya orang yang sedikit ilmunya, sedikit amalnya, maka nanti tinggal separuhnya lagi diisi dengan ilmu pengetahuan dan sifat-sifat yang baik. Jadi an-nadhafat iman itu masalah kesucian batin, kesucian ruh. Dan setengahnya yang lain adalah menghiasi hati dengan sifat-sifat mulia serta membangunnya dengan berbagai amal kebajikan. Nah, ketika batinnya kosong dari sifat yang buruk, kemudian dihias dengan sifat-sifat yang mulia, maka berarti sempurnalah batiniahnya. Ya, sehingga imannya pun menjadi sempurna. Yang ke-9, sesungguhnya landasan ilmu adalah keterlepasan seseorang dari segala ikatan materi duniawi. Dan setiap kali jiwanya semakin lepas dari ikatan materi duniawi, maka akan bertambah pula iman dan keyakinannya. Dan selama tirai-tirai keburukan dan tabir-tabir dosa belum tersingkap darinya, maka ia tidak akan memperoleh
keterlepasan yang menjadi landasan hakikat keyakinan. Dan untuk penyucian jiwa harus melalui perjuangan yang besar hingga pintu-pintu hidayah terbuka dan jalan-jalan pengetahuan memancar. Pernah saya menjelaskan dalam kajian di sini bahwa kita memiliki ilmu. Dan ilmu itu kita peroleh dengan cara belajar, dengan cara diskusi, membaca, merenung. Dia masuk ke otak kita ilmu pengetahuan itu. Kemudian dengan memahaminya, setelah paham kita amalkan, maka menjadi keyakinan. Nah, landasan ilmu dengan keyakinan itu bisa ada, bisa terhujam dalam hati kita, dalam ruh kita ketika hati kita bersih, tidak ada kotorannya, tidak ada sifat-sifat yang tercela. Tapi kalau hatinya penuh dengan kotoran, sebanyak apapun ilmu yang kita peroleh, ya maka nggak ada mananya. Tidak bisa mendatangkan ketentraman, bahkan tidak mungkin mendatangkan keyakinan, dan nanti malah berakibat buruk. Ya, seperti Ibnu Muljam dan yang lain, iblis dan contoh yang lain, betapa ilmu mereka sangat tinggi, tapi tidak sampai kepada derajat al-yakin, keyakinan. Kenapa? Karena hatinya kotor sehingga derajat yakin tidak mungkin bisa diperoleh oleh orang yang hatinya kotor. Karena itu, di samping kita menggali ilmu pengetahuan, macam-macam ilmu Ahlul Bait, kita pun berusaha dengan sesungguhnya, dengan serius mungkin untuk membersihkan hati, jiwa, dan ruh kita. Agar ruh dan jiwa kita sebagai landasan keyakinan bisa menjadi penopang, ya. Sehingga keyakinan akan datang nanti di dalam hati kita insya Allah. Karena pentingnya masalah keyakinan. Contoh misalnya ketika seorang yakin, ya, ketika ditanya apakah antum yakin ajaran Ahlul Bait itu murni, suci, dan akan membawa kepada surga? Yakin. Nah, ketika seorang yakin betul, yakin dengan pengetahuan, bukan dengan perasaan, maka dia akan tentram, akan dipegang ajaran tersebut, dan tidak akan goyah. Kalaupun diganti oleh dunia seisinya, dia tetap berpegang pada ajaran Ahlul Bait itu. Ketika ditanya, apakah antum yakin ketika dengan ajaran ini antum masuk surga? Yakin. Nah, pandai yakin. Nah, ketika orang yakin dengan ajaran Ahlul Bait ini masuk surga, pas masuk surga, dia sudah bahagia. Tinggal menunggu kematian, surga sudah dibukakan baginya. Itu pentingnya keyakinan. Ya, orang yakin itu akan selalu bahagia. Orang yang yakin akan selalu tentram dan merasakan hidupnya ini, ya, dengan dengan berbagai kesulitan, problema, dia akan selalu tabah ketika mencapai derajat pada keyakinan. Seperti para Imam Ma'sum atau seperti Imam Khomeini, Rahbar, ya misalnya Syekh Bejat dan yang lainnya, mereka mencapai derajat pada keyakinan sehingga eksis hidupnya, tabah, tegar, konsisten, istiqomah sampai maut menjemput mereka. Ya, itu kesimpulan dari kajian yang telah lalu. Baiklah, berikutnya mari kita memasuki materi yang baru sebagai lanjutan materi sebelumnya. Yaitu mu'alif berkata pada tema yang baru ini tentang faslun innal amala nafsul jaza. Pasal yang membicarakan tentang bahwa sesungguhnya amal ibadah itu sendiri adalah balasan. Ini bahasan yang agak sulit, ya, tentang masalah amal ibadah dengan balasan dan pahalanya. Bahwa balasan itu sendiri adalah dari amal ibadah. Tidak ada pemisahan antara amal ibadah dengan balasannya, dengan pahala dan ganjarannya. Ini perlu kita pahami dengan baik. Hanya ada juga beda pendapat antara sebagian ulama Syiah dengan ulama Ahlul Bait dalam masalah ini. Kita baca perlahan-lahan dan kita pahami sebaik mungkin insya Allah. Sudah saya usahakan menerjemahkannya dan menjelaskannya sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik juga insya Allah. Mu'alif rahmatullah alaih mengatakan, kullu nafsin fi yadihil khilqatu khaliyatun 'anil malakati bi asriha wa innama tatahaqqaqu kullu malakatin bi takarruril afa'ili wal asadil khasati bihi. Artinya, setiap jiwa, yaitu setiap ruh manusia, pada asal penciptaannya adalah kosong dari segala sifat dan karakter. Adapun setiap sifat atau karakter itu
terwujud melalui pengulangan perbuatan dan dampak-dampak yang khusus dengannya. Ini penjelasan singkat. Bahwa jiwa manusia itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih fitrah, masih suci, masih kosong. Itu belum memiliki sifat baik atau buruk. Ya, itu pada awal penciptaan. Misalnya kecil, Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ketika baru lahir dia masih suci. Bahkan ibunya juga belum dia kenal, belum kenal lainnya, belum kenal apa-apa, masih suci. Artinya belum ada sifat buruk, belum ada sifat baik. Begitu. Masih fitrah. Nah, sifat-sifat seperti sabar, pemurah, berani, sifat yang buruk seperti rakus, sombong, hasud dan lain-lain tidak langsung ada sejak awal, tetapi terbentuk melalui kebiasaan dan pengulangan perbuatan. Karena masih kosong ruhnya, hatinya, dan jiwanya, maka tidak ada sifat yang baik juga tidak ada sifat yang buruk. Kemudian perlahan-lahan muncul sifat baik atau sifat buruk dan menjadi karakter kalau itu diulang-ulang. Ya, jadi sifat itu menjadi karakter kalau diulang-ulang. Ketika hanya sekali dua kali tidak menjadi karakter, masih mudah berubah. Misalnya, orang yang sering berbuat jujur, lama-lama memiliki sifat jujur dan menjadi karakter. Jadi jujur terus begitu. Kalau sering diulang-ulang. Oh, hanya sekali dua kali saja, tidak, masih bisa berubah. Kalau dia tiap hari terus jujur terus, setelah sekian tahun maka menjadi karakter, nggak bisa lagi. Sebetulnya itu mendapat julukan Al-Amin, yang sangat jujur. Kalau menjadi karakternya, itu tidak mudah. Itu dengan mengulang-ulang. Misal katakan contohnya orang yang rajin sedekah. Ketika seorang ibu misalnya dia sedekah tiap hari Jumat, rutin bertahun-tahun, maka menjadi karakter nanti. Ketika nggak sedekah, nggak enak, ada yang kurang, ada yang mengganjal. Itu sudah menjadi karakter sedekah pada hari Jumat. Itu contohnya. Orang yang berulang kali marah tanpa kendali menjadi pemarah sebagai sifat bawaan. Na'udzubillah min dzalik. Dengan kata lain, akhlak adalah hasil pembiasaan. Ya. Jadi orang yang berakhlak buruk, emosional, pemarah, bersifat kasar, ya, suka meluapkan amarahnya. Kalau pada sekali dua kali itu masih bisa berubah, masih bisa disembuhkan. Tapi kalau tiap hari begitu, tiap hari marah, tiap hari emosi, tiap hari berkata buruk, jorok, ya, tiap hari seperti orang di terminal, emosi terus, jika menjadi karakter sangat sulit untuk disembuhkan. Nah, kita lihat dari kita, apakah kita punya karakter buruk? Kalau kita memiliki karakter buruk yang sulit diobati, ya kita banyak-banyak istighfar, minta petunjuk, minta bimbingan, kuatkan tawasul, kuatkan minta imam zaman, mudah-mudahan bisa berubah juga insya Allah. Dan kajian akhlak semacam ini itu sebagai obat mujarab untuk mengikis karakter yang buruk yang mendarah daging dalam diri dan jiwa kita insya Allah. Bayanu dzalika anna kulla qawlin aw fi'lin madama wujuduhu fil aqwadil hissiyati lahidhan lahu minas sabat. Penjelasannya ialah bahwa setiap ucapan atau perbuatan, selama ucapan dan perbuatan itu keberadaannya hanya di alam indera, di alam fisik saja, maka ia tidak memiliki bagian dari ketetapan atau keabadian. Ia tidak eksis, tidak abadi, tidak mantap begitu, tidak mendarah daging. Kalau masih pada tataran di alam indera, di alam fisik. Nah, penjelasan ringkasnya bahwa ucapan dan perbuatan kita di dunia ini, di alam fisik, di alam materi, itu bersifat sementara dan cepat hilang. Misalnya, kata-kata akan lenyap setelah diucapkan. Gerakan tubuh pun hilang setelah selesai dilakukan. Ya, kata-kata kita akan lenyap dengan cepat. Gerakan pun akan cepat hilang. Namun jika ucapan atau perbuatan itu berulang-ulang dilakukan, maka ia akan meninggalkan bekas yang menetap di dalam jiwa. Ya. Dari bekas inilah terbentuk sifat atau karakter yang menjadi malakah yang tetap dan melekat pada diri manusia. Jadi ucapan kita, perbuatan kita di alam dunia ini cepat hilang, cepat sirna. Ya.
Apalagi kalau diucapkan sekali 2 kali, dilakukan hanya sekali 2 kali, jarang-jarang, akan sirna, akan berganti, bisa dirubah lagi. Tapi kalau sudah menjadi karakter, sudah malakah, sudah mendarah daging, maka dia akan menjelma nantinya menjadi tajasumul amal, hakikat amal yang akan kita jelaskan pada kajian berikutnya, tema berikutnya insya Allah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ucapan dan perbuatan fisik itu bersifat fana dan lenyap. Arti ucapan dan perbuatan fisik, ya, ketika belum malakah, belum melekat, belum mendarah daging, dan belum diulang-ulang. Nah, ketika diulang-ulang terus, dengan sering sekali, maka dia nanti bukan lagi menjadi fisik, tapi menjadi tajasumul amal. Dia menjadi eksis dan tidak akan lenyap, tidak akan hilang. Itu ketika sifat baik, ya seperti itu, kita bersyukur pada Allah. Sehingga tidak mungkin orang akan melakukan keburukan. Seperti itu. Contoh yang gampang misalnya yang sangat jelas. Sifat-sifat yang baik misalnya. Ketika orang yang biasa membantu orang. Saking seringnya membantu orang, bantu lagi, nggak bosan-bosan, tiap tahun bantu terus. Maka nanti membantu orang itu, bantu fakir miskin, jadi malakah. Jadi karakternya. Dan gak bisa lenyap. Artinya kalau dia nggak bantu, dia sakit, nggak enak. Makanya membantu terus. Itu kalau sifat baik. Nah sifat buruk, seperti hasud, dengki. Ya mungkin pada awalnya ada kedengkian, ada hasud. Tapi ketika dipelihara terus bertahun-tahun, maka akan sulit. Sehingga bisa membabi buta siapapun yang mengganggu kepentingannya akan dia hasudi. Dan sangat sulit diobati. Itu kalau sudah menjadi karakter. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi pengulang ucapan atau perbuatan itu melahirkan sifat batin yang tetap. Itu akhlak menjadi karakter. Ya, menjadi eksis. Dan menjadi malaka atau mendarah daging yang sangat sulit untuk dirubah. Karena itu, kalau kita hubungkan dengan sifat ismah, sifat kema'asuman para nabi, yang kita bahas pada kajian ilmu akidah atau kajian kenabian, ini nyambung bahwa karakter yang dimiliki oleh para nabi itu sifat-sifat baiknya, itu sudah malaka, sudah mendarah daging, sudah menjadi karakter yang nggak bisa dipisahkan, sehingga menjadi maksum, tidak mungkin. Jadi kalau Nabi itu nggak mungkin bunuh diri, Nabi itu nggak mungkin berdusta, Nabi itu nggak mungkin menyimpang, nggak mungkin tersesat, dan tidak mungkin sedikit pun melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Jangankan melakukan kesalahan dan perbuatan dosa, terbayang saja, terbisa saja tidak. Itu kenapa? Karena akhlak baiknya itu, akhlak batinnya sudah menjadi karakter. Dan setiap orang yang akhlak baik menjadi karakter, dia menjadi maksum, sekalipun dia bukan imam maksum. Kenapa demikian? Li'anna dunya darut tajaddudi wazzawali. Ini sudah masuk pada kajian filsafat. Di filsafat dikatakan bahwa ad-dunya darut tajaddud wazzawal. Karena dunia ini adalah tempat yang terus-menerus mengalami pembaharuan dan juga tempat kefanaan, tempatnya hilang dan lenyap. Ini kaidah filsafat. Bahwa dunia ini yang kita disebutkan di sini dengan semua isinya yang kita lihat, kita alami, dunia sebagai tempat pembaharuan, tempat yang hilang. Artinya jika suatu cepat hilang, cepat sirna, ya, itu kalau tidak menjadi karakter, dan bahkan bentuk lahirianya juga cepat hilang, walaupun namanya sama. Misalkan hari ini hari Selasa, masuk Rabu sudah hilang Selasanya. Kita masuk Rabu, masuk Kamis, Rabu hilang. Terus begitu hilang terus. Namanya nanti namanya sama Selasa juga, tapi sudah bukan seutuhnya. Ya, jadi saat, detik, jam, menit, hari, minggu, bulan, tahun lenyap, hilang, sirna. Dan yang sudah lewat bukan lagi yang baru, walaupun namanya sama. Makan yang kita makan, ucapan yang kita lakukan, apa saja lenyap, hilang, dan sirna, selalu berubah, selalu bertajaddud, selalu diperbaharui. Dan itu akan menjadi hakikat amal kalau nanti dengan diulang-ulang. Itu ketika menjadi karakter, menjadi mendarah daging. Penjelasan ringkas. Dunia ini bersifat tidak tetap, ya. Dunia selalu berubah, tidak tetap. Segala sesuatu di dalamnya berubah dan berganti. Ini yang perlu kita pahami dengan baik, kita pegang baik-baik bahwa dunia tidak tetap. Dunia selalu berubah dan berganti. Apa yang ada hari ini bisa hilang besok. Dunia tidak kekal. Oleh karena itu, amal yang hanya sebatas di dunia
bersifat sementara. Sedangkan yang tertanam dalam jiwa itu akhlak, niat, keyakinan menjadi bekal abadi di akhirat. Ini perlu kita pahami bahwa amal perbuatan kita yang kelihatannya nampak, sholat, puasa, haji, sedekah apa saja itu bersifat material ya di dunia ini, dan itu sirna hilang. Tapi kalau sudah menjadi karakter, sudah menjadi akhlak yang baik, sudah mendarah daging, maka menjadi nilai ukhrawi. Nanti sampai pada tingkatan namanya tajasumul amal, sehingga tidak hilang lagi. Walakinnahu yasul minhu atharun fin nafsi, akan tapi darinya timbul suatu pengaruh dalam jiwa. Ya. Jadi amal perbuatan, ucapan, tingkah laku itu hilang, sirna. Lalu apa yang tetap, yang tertinggal, yang membekas? Ya amal perbuatannya, gerakannya itu, tingkah lakunya itu, ucapannya itu sirna hilang. Tetapi ada bekasnya yang tertinggal dalam jiwa, dalam hati, dalam ruh seseorang. Itu yang penting. Yang tertinggal itu yang penting dalam jiwa, dalam ruh dan hati seseorang. Bukan sekedar gerakannya. Kalau gerakannya gampang, semua orang bisa gerak. Ya. Gerakan sholat, gerakan haji, apa saja, gerakan sedekah, semua bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi asarnya itu, pengaruhnya, dan yang membekas dalam hati seorang itu yang penting. Itu yang menjadi nilai ukhrawi nanti. Itu yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Penjelasan. Perhatikan baik-baik. Walaupun ucapan dan perbuatan di dunia ini bersifat sementara dan cepat hilang, tetapi setiap perbuatan itu meninggalkan bekas, meninggalkan pengaruh di dalam jiwa. Jadi yang penting bukan saja perbuatannya, gerakannya, tapi yang penting adalah bekasnya dan pengaruh yang membekas, yang menghujam di dalam jiwa, ruh dan hati kita. Karena gerakannya itu, gerakan sholat, gerakan ibadah yang lain, itu sebagai muqaddimah, sebagai pengantar untuk mengantarkan asar, pengaruh, bekas ke dalam jiwa hati seseorang. Ya, saya ulang ya, dipegang baik-baik bahwa perbuatan ibadah apapun, mau sedekah, sholat, tahajud, ibadah haji, apa saja semua gerakan itu, ucapan apa saja, mau zikir, baca Al-Quran, tawasul, ceramah, kasih nasihat orang, semua ucapan dan semua gerakan itu hanya muqaddimah, pengantar. Dialah yang mengantarkan asarnya, pengaruhnya, bekasnya ke dalam jiwa, hati, dan ruh seseorang. Setelah itu, maka perbuatannya, gerakannya hilang, sirna. Nah, tapi yang membekas di hati, di jiwa, di ruh adalah pengaruhnya, bekasnya. Itu yang penting untuk kita pahami. Ini pegang baik-baik ya. Bekas inilah atau asar ya. Jadi mana asar bukan bekas sebenarnya. Bisa mana pengaruh, mana nilai, kebaikan, dan seterusnya. Bekas inilah yang kemudian jika terus berulang, diulang-ulang terus ya secara istiqomah, nah, dia akan membentuk sifat malakah yang menetap dalam diri manusia. Kayak tadi itu, kayak orang sudah rajin tahajud, ketika nggak tahajud, ya dia akan sedih, akan menyesal, akan gelisah. Kenapa? Karena tahajud sudah menjadi malakah, sudah menjadi bagian dari jati dirinya. Nah, contohnya perbuatan jujur sekali dia akan hilang, ya. Tetapi jika terus diulang, dia akan meninggalkan pengaruh yang akan terbentuk dalam dirinya sifat jujur. Sama juga dengan kebiasaan buruk, misalnya berbohong atau amarah. Nah, maka ketika diulang-ulang dia akan menjadi karakter. Naudzubillah, ketika dia tidak sampai dalam hati, tidak sampai ke hati, dan jarang-jarang dia akan mudah dirubah, akan mudah diganti, ya, akan mudah diperbaiki. Begitulah setiap akhlak yang baik, kalau dia itu diulang-ulang menjadi karakter, sulit dihilangkan. Dan akhlak yang buruk ketika dia belum malakah masih bisa dirubah. Kalau sudah malakah kayak Ibnu Muljam, kayak Abu Lahab, Abu Jahal, dan para penguasa yang zalim, itu malakah dalam hatinya sifat buruk tersebut sehingga sulit itu diobati. Fa idza takarrara istahkamal atharu fasara malakatan rasikhatan. Maka apabila hal itu berulang-ulang, itu sifat-sifat yang
baik, ucapan perbuatannya baik, juga sifat-sifat perbuatan dan ucapan yang buruk ketika berulang-ulang pengaruhnya akan menguat sehingga menjadi sifat atau malakah yang kokoh dan menetap. Inilah yang akan dibawa ke akhirat nanti. Bukan perbuatannya tapi malakah, sifat malakah tersebut yang akan kita bawa ketika kita meninggal dunia. Penjelasan. Sekali berbuat hanya menimbulkan kesan sementara. Jika perbuatan itu diulang terus-menerus, maka kesan dalam jiwa semakin kuat. Lama-kelamaan ia berubah menjadi malakah, menjadi sifat atau karakter yang permanen, yang menetap dalam diri. Jadi sifat baik, akhlak baik jadi permanen, melekat dalam hati, ruh jiwa seorang kalau terus dilakukan berulang-ulang. Tapi tentu lagi dengan dasar tadi, dengan dasar ma'rifatullah, keimanan. Itu. Kalau nggak ada itu, ya itu nggak ada artinya juga. Ya walaupun berulang-ulang. Akhlak yang buruk pun begitu juga. Ya, akhlak yang buruk kalau misalnya diulang-ulang menjadi karakter, menjadi tekadnya, maka sudah disembuhkan. Contoh, seseorang yang berulang kali menahan amarahnya, maka akan lahir sifat sabar. Nah, jadi sini kita paham bahwa kapan sifat sabar itu bisa terbentuk dalam jiwa seseorang, dalam hati dan roh seseorang. Jawabannya adalah bahwa sifat sabar itu akan menjadi terbentuk dalam ruh, jiwa, hati seseorang kalau dia melatih dirinya terus bersabar ketika menghadapi berbagai macam problema. Ya. Ketika tiap hari bisa menghadapi problem macam-macam, dia bersabar, sabar, tapi sabar dengan landasan keimanan. Sabar dengan landasan ma'rifatullah. Itu tentu landasan yang bisa ditinggalkan. Maka nanti akan lahirlah dia jadi penyabar. Sehingga ketika datang lagi cobaan, gangguan, godaan, dibuat amarah, ya dipancing-pancing, hatinya tetap sabar, tetap tegar, tetap kuat, tidak bisa marah lagi. Karena sudah apa? Karena sudah malakah sifat sabarnya dengan berkat latihan setiap hari misalnya, gitu. Orang yang terus-menerus memberi, ya, memberi, bersedekah, ngasih orang, bantu miskin, akan lahir sifat dermawan. Jadi kapan sifat dermawan itu as-sakha bisa tumbuh, bisa diperoleh oleh seseorang kalau dia terus-menerus seringkali melakukan pemberian, memberikan sedekah dan kebaikan dengan keimanan, dengan ma'rifatullah, dengan pemahaman, dengan ilmu tentunya, bukan tanpa ilmu di sini. Ya, akhlak dengan ilmu. Nah, maka karena itu akan lahir sifat dermawan dengan sering-sering melakukan pemberian dan sedekah. Bukan hanya sekali, dua kali. Karena itu kita diajar sejak kecil oleh orang tua kita, oleh orang misalnya family kita, sejak kecil kita disuruh bersedekah. Ya, dia orang tua kita ngasih uang pada kita dimasukkan ke kotak amal misalnya. Itu sudah latihan. Agar apa? Agar mendarah daging, agar menjadi malakah. Sehingga nanti tidak hilang lagi. Menjadi orang yang pemberi, menjadi orang yang dermawan. Sebaliknya orang yang sering berdusta, maka akan terbentuk sifat pendusta. Jika sifat pendusta kayak kadzab itu bisa disandar oleh seseorang ketika terus menerus, ya, dengan tekadnya yang kuat, ya, tanpa alasan yang jelas, dengan tekad yang kuat, ya, sifat iblis di sini sudah mendarah daging, nah, maka dia menjadi kadzab, menjadi pendusta, dan nggak bisa lagi berkata jujur seperti itu. Nah, kalau sudah begitu maka nggak bisa diperbaiki, sulit untuk diperbaiki, sangat sulit sekali. Ya, kenapa? Kalau sudah menjadi karakter dalam jiwa, ruh dan hatinya. Dengan begitu, amal yang semula fana, lenyap di dunia. Amal ibadah kita, gerakan-gerakannya kan fana, lenyap, dia hilang. Kemudian yang bekas adalah kesannya atau asal dan bekasnya. Nah, akhirnya berubah menjadi sesuatu yang tetap dalam jiwa seseorang. Dan sifat inilah yang akan menemani manusia di akhirat. Saya ulangi, dan sifat inilah yang akan menemani, menjadi kawannya di akhirat. Ya. Jadi kawan itu bahasa Arab sohib atau korin. Kita mendengar istilah korin ya. Nah, maka istilah korin itu yang sering kita dengar, jangan sampai disalahpahami. Jadi setiap manusia punya korin, itu benar. Setiap orang punya korin, itu benar. Nah, cuma apa makna korin itu? Mana kawan di situ? Makna korin adalah amal perbuatannya yang sudah melekat. Ya. Karena amal ibadah menjadi tajasmul amal, hakikat amal. Itu berkaitan dengan masalah tajasmul amal yang sudah kita pernah bahas walaupun ala kadarnya. Karena itu masalah korin juga penting karena terkait dengan masalah istiqomah amal perbuatan.
dan masalah tajasumul a'mal. Bukan korin ini bukan berarti dia kata buruk, bukan. Ya. Atau korin jangan dikesankan dia buruk, enggak. Korin tergantung amal perbuatan seseorang. Ketika seorang dia sudah menjadi malakah amal baiknya, maka korinnya ya berupa cahaya, malaikat, ganjaran, tajassul amalnya sangat baik. Kalau dia sendiri berbuat buruk, korupsi misalnya, dia seorang koruptor dan penjahat, menzalimi orang lain dan menjadi karakternya kayak Netanyahu misalnya, maka korinnya itu adalah siksaan, ketidaktentraman, ya, dan kerakusan, semua sifat buruk itu korinnya. Jadi kita nanti pulang ke akhirat setelah meninggal dunia bersama korin kita masing-masing. Nah, hendak kita membentuk korin kita, teman kita, korin kita dengan amal yang baik. Ikhlas karena Allah dengan landasan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit makna korin. Sekarang contohnya. Misaluhu al-hararatu allati tahdutsu fil fahmi fa innaha dha'ifatun awwalan. Wa idza ishtaddat tajammarat thumma istadha'at thumma sarat suratan nariyatan muhriqatan lima qaranaha mudhi'atan lima qabalaha. Contohnya seperti panas. Ya. Panas yang muncul pada arang. Kita tuh arang ya. Panas yang muncul pada arang. Katakanlah kita punya arang. Ya, kita bakar. Nah, arang itu pada awalnya ia lemah. Artinya sedikit menyalanya. Kemudian ketika dikipasin terus ya. Kemudian jika semakin kuat arang itu menjadi membara. Jadi bara, jadi merah semuanya. Nah, ketika lama-lama dikipasin seperti itu. Kayak misalnya kalau kita lihat tukang sate katakanlah pada awalnya kan arangnya sedikit apinya. Ketika dikipasin maka jadi membara seluruhnya. Lalu dia akan memancarkan cahaya. Ketika sudah membara akan ada cahayanya. Kemudian berubah menjadi bentuk api yang dapat membakar apa yang berdekatan dengannya dan menerangi apa yang ada di hadapannya. Di arang yang hitam itu yang tidak ada api dan cahayanya perlahan-lahan bertahap menjadi mengeluarkan cahaya, panas dan api. Itu contohnya bahwa segala sesuatu itu bertahap. Ya. Penjelasan maknanya begini. Perbuatan manusia mirip dengan proses api pada arang. Awalnya pengaruh amal dalam jiwa lemah seperti panas samar pada arang. Dikit panasnya, pengaruhnya sedikit sekali. Dengan pengulangan amal, dikipasin terus ulang-ulang begitu, maka pengaruh itu kuat dan membara seperti bara arang. Amal gitu juga ketika dikipasin terus, dilakukan istiqomah dia akan menjadi bara, menjadi penerang, menjadi nur dalam batin seseorang. Lalu sifat itu menampakkan efeknya, baik membakar, yaitu merusak jika sifat buruk, maupun menerangi, memberi manfaat jika sifat baik. Penjelasan, amal yang terus diulang, dia akan menanamkan sifat. Sifat yang tertanam, yang kuat, akan menampakkan dampak besar, baik membawa cahaya kebaikan atau membawa api keburukan. Itu contohnya. Wa kadzalika al-ahwalun nafsaniyatu idza tadha'afat quwwatuha sarat malakatin rasihatan wa suwaran batinatan takunu mabadi'an lil asadil mukhtasati biha. Demikian pula keadaan-keadaan jiwa, keadaan ruh kita, hati kita. Yaitu keadaan jiwa seperti emosi dan keadaan batin yang lain, ya sifat-sifat yang lain, kondisi-kondisi batin. Itu apabila kekuatannya berlipat ganda, ia akan menjadi sifat-sifat yang kokoh, menjadi malakah. Dan bentuk-bentuk batin yang menjadi sumber bagi perbuatan yang sesuai dengannya. Karena itu sifat-sifat yang baik adalah kita didik terus, kita ulang-ulang terus sehingga menjadi malakah dalam batin kita. Dan sifat yang buruk harus kita cut, kita potong secepat mungkin jika tidak menjadi malakah. Insya Allah. Penjelasannya bahwa ahwal nafsaniyah itu keadaan dan kondisi jiwa, kondisi hati dan ruh seperti rasa marah, adanya kasih sayang, cinta dunia, adanya rasa takut, sabar dan sebagainya. Jika hanya sekali muncul, ia hanyalah bersifatnya sementara. Keadaannya hanya sementara saja kalau satu kali muncul. Jika berulang dan semakin kuat, maka ia menetap dalam jiwa sebagai sifat permanen dan jadi malakah, menjadi mendarah daging, menjadi substansi.
Sifat itu kemudian menjadi sumber atau pemicu dari perbuatan yang sesuai dengannya. Begitu. Artinya kalau seseorang punya katakanlah sifat yang baik, ya sedekah katakanlah menjadi karakter baginya, maka dia akan menunjukkan sifat-sifat yang baik yang lainnya. Dia menjadi kasih sayang, dia jadi dermawan, dia jadi lembut, dan seterusnya. Jadi kalau orang yang misalnya pemarah, tiap hari marah terus, nggak punya sifat sabar sama sekali pada anaknya, pada siapa saja, terus maka dia menjadi buas dan sulit disembuhkan, seperti binatang buas. Contoh, rasa sabar yang dilatih berubah menjadi sifat sabar. Ya, kalau sabar sekali saja belum jadi penyabar, dilatih terus menjadi penyabar. Kemudian memunculkan perbuatan tenang, tahan uji, tidak mudah marah. Nah, jadi kita bisa paham di sini. Kalau seseorang dia hidupnya tenang, seperti para ulama, lihat Imam Humaydi tenang. Lihat Rahbar, betapa tenangnya. Lihat para ulama, tenang. Tahan uji, tahan banting. Tidak marah, diejek, ya, tidak marah. Nah, maka mereka ini memiliki sifat penyabar yang sudah malakah, yang sudah mendarah daging. Rasa cinta dunia yang dituruti, cinta dunia, cinta mobil yang bagus, cinta gedung, cinta pakaian, cinta makanan, cinta apa saja dunia. Nah, rakus itu tamak, ya. Kalau terus ya, misalnya hobinya makan di restoran, terus hobinya makan enak, terus itu dituruti semuanya. Di pikirannya itu tiap hari siang malam cinta dunia. Jadi pikiran bagaimana memperoleh gedung yang bagus, mobil yang indah, ingin baru lagi pakaiannya, makanannya, itu terus nanti berubah menjadi sifat yang rakus. Kemudian melahirkan perbuatan tamak, curang dan zalim. Jadi orang yang cinta dunia, itu orang yang tamak pada dunia, itu pikirannya hanya itu saja, tujuannya hidupnya hanya enak saja dalam hal materi, nanti akan timbul sifat rakus. Ketika rakus atau tamak timbul dalam dirinya, maka nanti akan keluar sifat curang, sifat zalim, sifat aniaya, dan sifat jahat, dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan demikian, amal lahiriah, keadaan jiwa, itu merupakan sifat batin yang saling berhubungan, dan akhirnya menentukan karakter abadi manusia yang akan tampak di akhirat nanti. Yang tampak di akhirat setelah meninggal, itu adalah asarnya, bekasnya, karakternya itu, bukan gerakannya, bukan amal perbuatan yang sebagai geraknya. Fannufusul insaniyatu fi awailil fitrati kasohaifa khaliyatan minan nuqushi wa suwari taqbalu kulla khalqin bisuhalatin wa yastahkamat fiha al-akhlaqu ta'assara qabulaha li'addadiha. Artinya, jiwa-jiwa manusia, ruhnya itu, hatinya itu, pada permulaan fitrahnya ketika masih baik misalnya, itu bagaikan lembaran-lembaran yang kosong, tanpa coretan apapun, tanpa ada gambar apapun, yang mudah menerima segala bentuk akhlak. Dan apabila akhlak telah mengakar kuat di dalamnya, maka sulitlah baginya untuk menerima kebalikannya. Ya. Walidzalika sahula ta'limul atfali wa ta'dibuhum wa tankishu nafsihim bikulli suratin wa sifatin wa yata'assaru aw yata'adzara ta'limur rijalil balighina wa radduhum 'an sifatil hasilati lahum listihkamiha wa rusukhiha. Artinya, maka oleh karena itu mudahlah, gampang untuk mengajari anak-anak, anak kecil, untuk mendidik mereka, dan juga mudah untuk membentuk jiwa mereka dengan berbagai rupa dan sifat. Kenapa? Karena masih kecil, masih murni, masih gampang diganti dengan yang lain. Namun sulit atau bahkan mustahil untuk mengajari orang-orang yang dewasa yang sudah tua, serta mengembalikan mereka dari sifat-sifat yang telah mereka miliki. Karena sifat-sifat itu sudah menguat dan mengakar dalam diri mereka. Jadi orang semakin tua, maka sifatnya semakin mengakar. Kalau sifat baik, alhamdulillah. Kalau sifat buruk, sangat sulit untuk merubahnya. Kecuali dari diri sendiri, taubat nasuha, perjuangannya berat, insya Allah akan bantu untuk merubah akhlak yang buruknya itu. Nah, jadi kita hati-hati. Ya, kita ini, saya ini, ibu-ibu semuanya hati-hati. Nah, kalau ada sifat buruk, akhlak yang buruk, suka pemarah, emosi, dan seterusnya, harus dihilangkan cepat-cepat sehingga nanti berubah menjadi sifat yang baik. Dan tidak akan menimbulkan berbagai penyakit yang akan mengakibatkan kesengsaraan di
akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma la khilafa fi anna hadhil malakat wa falaha lazima laha in kanat fadilatan kanat mujibatan lil itizat wal bahjah wal murafaqatal malaika wal akhyar. Di pembahasan masih banyak. Mungkin sampai di sini dulu karena agak berat nantinya. Kita buka untuk tanya jawab ya. Karena masalah tajasmul amal, masalah qarin dan yang lainnya masih perlu kita bahas lebih dalam lagi. Nah, untuk membahas itu kita perlu kesiapan mental, kesiapan pikiran kita sehingga kita bisa memahami dengan baik, jangan sampai kita malah salah paham. Mungkin sampai di sini dulu Ibu Ira, kita buka tanya jawab ya, nanti kita lanjutkan pada kajian yang akan datang, lanjutan kajian ini insya Allah. Ya silakan Ibu Ira. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Silakan kalau ada yang bertanya langsung saja dibuka mic-nya.